Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Shalom, berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan kisah singkat Santo Domenico Savio. Lebih baik mati daripada berbuat dosa. Santo Domenico Savio adalah santo pelindung remaja, khususnya remaja putra. Ia juga diangkat menjadi pelindung paduan suara remaja putra, pelindung remaja yang diperlakukan tidak adil, serta pelindung bagi mereka yang tidak bersalah tetapi dikenai tuduhan palsu. Domenico Savio dilahirkan tanggal 2 April 1842 di Riva Chieri, Italia. Ia seorang dari ke-10 putra-putri pasangan Carlo dan Brigitte Savio. Ayahnya seorang pandai besi, sementara ibunya seorang penjahit. Sejak masa kecilnya, Domenico amat mengasihi Tuhan. Suatu hari saat usianya baru 4 tahun, Domenikus menghilang. Ibunya cemas mencarinya. Akhirnya mendapatkan putranya itu di sudut ruangan dengan tangannya terkatup dan kepalanya tertunduk. Ia kusuk berdoa pada usia 5 tahun. Setelah memohon dengan semangat, Domenikus diizinkan untuk menjadi putra altar. Dan ketika usianya 7 tahun, ia diperkenankan menerima komuni kudusnya yang pertama. Ketika Santo Yohanes Bosco, biasa dipanggil Don Bosco, mencari tunas-tunas muda untuk dididik sebagai imam dalam serikat Salesian, imam paroki di mana Domenikus tinggal menawarkan Domenikus kepadanya. Bulan Oktober 1854, pada usia 12 tahun, Domenikus diterima sebagai murid di Oratorio Santo Franciscus dari Sales di Turin. Di Oratorio, Domenikus dikenal oleh teman-teman serta para gurunya sebagai seorang anak yang periang, ramah, serta teliti. Walaupun masih kanak-kanak, ia dikaruniai Tuhan karunia rohani yang jauh melebihi usianya, mengenali mereka yang membutuhkan pertolongan, mengenali kebutuhan rohani orang-orang di sekitarnya, serta dikaruniai kemampuan untuk bernubuat. Pengalaman demikian membuktikan bahwa sumber pertolongan rohani terbesar diperoleh dari sakramen tobat dan sakramen ekaristi. Anak-anak yang menerima kedua sakramen ini secara teratur bertumbuh mencapai kedewasaan rohani. Dengan demikian, hidup mereka menjadi teladan hidup Kristen. Kesehatan Domenikus tidak pernah prima. Tahun 1857 bulan Mei, ia sakit dan dikirim pulang ke rumahnya di Mondonio. Kesehatannya semakin memburuk. Dokter menyatakan ia menderita radang paru-paru atau tuberkulosis. Cara pengobatan pada masa itu dengan merubek pembuluh darah dan membiarkan kelebihan darah mengalir keluar. Bukannya menyembuhkan, mungkin hal itu malahan mempercepat kematiannya. Imam dipanggil memberikan sakramen terakhir. Domenikus meminta ayahnya mendaraskan doa-doa bagi mereka yang menjelang ajal. Ketika hampir selesai didaraskan, Domenikus mencoba duduk. "Selamat tinggal ayah," bisiknya. "Romo mengatakan sesuatu padaku, tetapi aku tidak ingat apa-apa." Tiba-tiba wajahnya bersinar.
Dominikus tersenyum bahagia serta penuh sukacita. Alangkah indahnya apa yang aku lihat. Dominikus tidak berkata-kata lagi. Ia meninggal dengan tenang di rumahnya tanggal 9 Maret 1857 dalam usia 14 tahun. Jenazah Dominikus dimakamkan di Basilik Maria Pertolongan Orang Kristen di Turin, tidak jauh dari makam pembimbingnya kelak, Santo Yohanes Bosco. Setelah kematiannya, Santo Yohanes Bosco menuliskan riwayat hidup Dominikus sehingga gereja memproses kanonisasinya. Dalam sejarah gereja, Dominikus Savio merupakan orang kudus, bukan martir yang termuda, belum genap 15 tahun yang dikanonisasi. Perayaan 6 Mei, lahir 2 April 1842, kota Assa Riva di Chieri, Turin, Italia. Wafat 9 Maret 1857 di Mondonio, Italia, sebab alamiah. Venerasi 11 Juli 1933 oleh Paus Pius ke-11. Beatifikasi 5 Maret 1950 oleh Paus Pius ke-12. Kanonisasi 12 Juni 1954 oleh Paus Pius ke-12. Salam peradaban kasih, terpujilah Tuhan. Amin.